Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Petualari dengan NIM 163251086 dari kelas RKA 2. Di sini saya akan membahas proyek akhir dari UAS dasar pemrograman yang merupakan codingan dari sebuah permainan tebak kata edisi robotika. Nah, sudah ada petunjuk struct, variable, global, prototype, dan menu yang sudah disediakan. Lengkapi setiap fungsi yang diberi tanda \todo. Pada setiap fungsi yang harus dilengkapi telah sediakan penjelasan variabel, mulai parameter, variabel lokal, dan juga nilai baliknya. Nah, kita gunakan penjelasan ini sebagai panduan. Kerangka ataupun compiler yang sudah bisa compile, lengkapi sedikit demi sedikit, lalu compile dan uji ulang dari setiap selesai satu fungsi. Karena sebuah fungsi yang kita sudah tambahkan dan jika dijadikan satu, pada codingan ini kita akan membahas semua fungsi yang kurang pada codingan ini sesuai dengan fungsi yang diberikan tanda todo. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan isi dari output pada saat kita melakukan run code. Kita cari dulu mulai dari todo 1. Nah, todo 1. Pilih indeks acak sama dengan yang hasilnya indeks sama dengan ren. Todo 1 sebagai pilihan kata acak. Nah, kenapa kita menggunakan indeks sama dengan ren? Nah, ini untuk mendapatkan indeks acak dari rentang jumlah kata yang tersedia pada bank kata. Jadi kita menggunakan x sama dengan ren yang merupakan salah satu fungsi yang terdapat pada stdlib atau library stdlib dalam kurung tutup kurung %word count. Todo 2. Salin kata terpilih ke gsecret atau srhp yang merupakan salah satu dari fungsi string dan hitung len. Nah, todo 2 ini merupakan penyalinan kata dan panjang dari kata tersebut. Kita menggunakan fungsi srhp untuk memasukkan kata terpilih ke dalam variabel gsecret agar tidak mengubah data asli di bank kata. Lalu menggunakan strlen untuk mendapatkan panjang karakter. Lanjut ke todo 3, menggunakan inisialisasi gwong sama dengan 0, gguess, count sama dengan 0. Nah, todo 3 ini merupakan inisialisasi, di mana kita mengatur gwong dan gguess sebagai tanda permainan akan segera dimulai. Jadi kita menggunakan 0 sebagai start. Lalu todo 4, isi gdisplay dengan underscore banyak len beri \0 di akhir sebagai awal dari tampilan untuk melakukan looping dan mengisi array pada gdisplay dengan karakter garis bawah atau underscore banyak panjang kata yang disamarkan, lalu menguncinya dengan karakter 0 atau \0 di akhir. Lanjut ke todo 5, di mana kita seperti biasa memasukkan nama pemain dulu yang bermaksimal 19 huruf dengan menggunakan fungsi printf dan juga scanf. Sebenarnya ini bisa 20 huruf, tapi karena ininya 19 kita masukkan maksimal 19. Lalu todo 6 yang merupakan loop utama. Nah, todo 6 ini merupakan loop utama. Jadi selama nyawa masih ada dan belum menang, program akan menampilkan status display dan meminta tebakan huruf dengan mengubahnya ke huruf kapital. Lalu mengeceknya dengan linear search char. Jika belum pernah ditebak huruf tersebut, maka ditambahkan ke riwayat dengan menggunakan fungsi gguess. Lalu setelah itu akan diproses menggunakan proses guess. Todo 7, di mana kondisi yang terakhir setelah terjadinya loop dengan if is 1 dan else jika printf game over. Nah, todo 7 ini merupakan kondisi akhir setelah loop, di mana
ketika lu berhenti, program mengecek apakah berhentinya karena menang dengan menggunakan fungsi dari is won. Nah, jika menang, program akan menghitung skor berdasarkan rumus yang ada, yaitu menggunakan make wrong dikurang give wrong, dan akan menggunakan fungsi save score untuk mencetak atau nge-save skor dari pemain tersebut. Nah, jika kalah, program akan mencetak game over dan memberikan jawaban yang benar. Di sini tertulis kalau parameternya menggunakan nama pemain yang disimpan, points atau integer skor yang diberi pemain, variabel lokal disarankan. Nah, setelah ini jawaban pemain akan dijelaskan memilih Y atau T untuk masukkan ke dalam Hall of Fame. Jika T, permainan akan berlanjut atau mengulang dari awal. Jika Y, skor yang sebelumnya dicetak akan masuk ke Hall of Fame. Kita coba run code. Nah, kita coba, di sini ada 4 menu ya. Kita coba yang pertama, yaitu memainkan game baru. Kita masukkan nama, lalu di sini ada huruf sudah tebak. Nah, di sini kita coba tebak yang sesuai pada bank kata atau sesuai pada panduan UAS. Terdapat 5 kata pada bank kata. Saya pilih karena di sini ada 6 huruf. Saya coba masukkan huruf N. Di sini kata N di awal sudah tertebak. Kita coba tebak E. Nah, di sini sudah terlihat kalau jawabannya itu neuron. Di sini setelah ini saya akan mendapatkan skor akhir 920 dan saya ingin masukkannya ke dalam Hall of Fame. Nah, jika kita lihat dalam Hall of Fame, skor saya tercatat sesuai dengan tanggal, nama, rank, dan skor. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan kata ke dalam bank. Kita coba pilih ketiga, daftar kata di bank. Saya ingin masukkan kata Arduino. Kita coba lihat lagi apakah sudah tersimpan. Ya, dengan kata Arduino sudah tersimpan dan tersusun sesuai dengan alfabet A hingga S. Kita coba masukkan kata baru, yaitu control. Nah, karena kita sudah membahas semua fungsi outputnya, kita coba yang terakhir, yaitu keluar. Sini tertulis terima kasih telah bermain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada codingan UAS dasar pemrograman ini. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang terbata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.